Kadang aku berpikir, kenapa tawuran itu terjadi? Kira-kira apa motivasi mereka melakukan tawuran itu? Halo Sobat Country, perkenalkan kami dari kelompok 8. Nama saya Moreno Setiawan dan rekan-rekan saya Andi Larsati. Saya Uli Arta Selawati. Saya Muhammad Syakir Syabirapati. ingin melakukan wawancara terhadap guru-guru mengenai anti tawuran. Yuk simak teman-teman Sobat Country. Saya di sini telah berada di kawasan ruang guru RPL. Nah, di sini saya ingin mewawancarai salah satu guru BK di sini yang terkenal ya teman-teman ya. Jadi, yuk simak Sobat Country. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Fajar Ramadan yang selaku guru BK akan saya wawancarai tentang tawuran. Baik Bapak, apa sih penyebab dari tawuran itu sendiri Pak? Oke, saya akan mencoba menjawab ya. Tawuran itu terjadi salah satunya mungkin salah paham. Ya. Bisa jadi salah paham. Terus karena kenakalan remaja itu sendiri. Terus selain dari salah paham, biasa anak gini ya remaja sekarang tuh nggak dipungkiri pasti ada yang masalah. Iya benar. Biasanya berawal dari situ. Berawal dari pacaran itu berebut cewek. Oh, iya. Itulah anak satu yang dendam, kawannya yang membantu. Baik Bapak, terus selanjutnya pertanyaannya adalah di mana sih tempat tawuran itu terjadi Pak? Anak-anak memang pilihnya strategis. Biasanya tempat yang dimana kalau di kota tuh enggak yang ramai biasanya, pasti cahaya yang sepi. Pernah terjadi di jalan di tengah sawah, tapi memang itu jalan-jalan luas. Bahkan pernah terjadi juga di taman itu memang sepi. Nah, disitulah dia cari. Memang bukan tempat yang ramai yang langsung dilihat sama orang. Pernah terjadi tapi malam. Kalau memang itu di tempat umum, pasti kejadiannya malam. Malam bahkan setengah malam pun itu dia lakukan. Berarti target dia orang ini sepi ya Pak ya tempat? Sepi, benar sepi. Enggak itu siang. Kalau siang dia nyari yang tempat tengah sawah sepi. Kalaupun kejadiannya pasti siang hari, kalau enggak ya sore sekalian. Karena nyari yang sepi benar. Kalau malam ya itu malam. Iya. Walaupun tempat umum dia pasti nyarinya malam kalau di tempat umum. Pak, kapan sih tawuran itu terjadi Pak dan melalui media apa tawuran itu bisa terjadi Pak? Kalau nyambung video yang tadi ya, kita tanya jawabnya ya. Iya. Itu kan sudah jelas. Kalau memang siang ataupun sore, kalau siang sih tengah hari, tengah siang panas-panas tuh, karena kan dulu sepi. Kalau memang sore ya sudah sekalian, mungkin sebelum maghrib atau di atas jam 5. Iya. Terus kalau malam, setengah malam. Nah, malam ya jam 2, jam 1, bahkan subuh. Mereka nyari yang benar-benar sepi. Mau subuhnya belum mau aja. Setengah 4, jam 4. Itu dia nyari waktunya. Jadi, apalagi setelah waktu media. Media. Ada yang pernah terjadi di media sosial, dia pakai Instagram. Ada yang sempat sampai di live kan. Jadi memang bukan hanya bahasanya bukan hanya pelaku dan lawan itu sama-sama live. Dia cari posisi. Nih, kami di sini posisinya. Mereka di mana? Kalau kamu sudah dekat, live itu tetap berjalan. Itu ada, itu memang pernah ada kasus itu terjadi. Berarti ditontonkan gitu ya? Iya, ditontonkan. Bahkan kalau memang ada yang sempat nonton, ada gitu. Kalau kejadiannya ada di IG. Bahkan sampai sekarang pun di Instagram masih ada kejadian tawuran yang dilekkan dan itu terjadi nyata, baku hantam. Dalam arti baku hantam, walaupun bukan tangan kosong aja, dia ada alat tersendiri. Ada yang bawa sampai bambu, ada yang gesper, itu ada, benar-benar ada. Ya. Baik Bapak, siapa saja pelaku yang paling sering terlibat dalam kasus tawuran ini Pak? Konteksnya kalau memang sekarang akhir-akhir ini memang kebanyakan siswa. Siswa. Dan kalau memang mau kotanya, yang setahu saya kota metro ini baru belum lama ini mulai waras atau mulai banyak
pelajar, terutama pelajar yang memang tawuran. Kalau di luar pelajar yang selama ini saya tahu di akhir-akhir ini malah nggak ada, kebanyakan pelajar, siswa antar siswa. Benar. Oke, baik Bapak. Menurut Bapak, mengapa sih anak-anak zaman sekarang ini susah banget diatur? Karena sekarang ini banyak banget kasus tawuran. Ya, menurut saya berawal dari sosial media. Semua itu berawal dari sosial media. Sosial media itu kan terutama di Instagram nih. Instagram itu ada bisa dibuat grup Instagram. Dari grup itu bisa jadi, dan memang ada yang sudah tertangkap, kita cari, kita dianalisis dalam arti HP itu kan dikode sama mereka. Kita minta kodenya, kita lihat, kita cek semua, entah itu dari WA, entah itu dari Instagram. Di Instagram itu kan ada pesannya. Dari pesan Instagram itu ternyata itulah awal dari tawuran itu sendiri. Mereka saling cek, saling ngabarin atau bahkan sampai nantangin. Gimana nih? Jadi nggak kita bahasanya langsung tawuran atau apa bahasa dia. Mereka pokoknya intinya dari chat itulah berawal terjadinya tawuran. Baik Pak, menurut Bapak, kenapa sih anak-anak sekarang sulit sekali untuk dikendalikan sehingga terjadinya tawuran? Ya, semua berawal dari di HP, ya, smartphone ya, namanya juga smart ya. Harusnya kan yang menggunakan juga smart. Kadang jadi salah karena disalahgunakan sama mereka. Kenapa kok berawal dari HP? Karena kan di HP itu ada memang aplikasi yang memudahkan kita. Satu WhatsApp, yang kedua IG. Dan ternyata tawuran yang sudah terjadi itu berawalnya dari pertama memang WA atau WhatsApp, kedua ya ke IG. Kalau WhatsApp itu untuk menghubungi antar kawan atau antar gerombolan yang untuk ngajak tawuran. Kalau dari IG itu kan ternyata di situ ada yang mereka gunakan sebagai bahasanya cari lawan, koneksi untuk cari lawan keluar. Kalau IG itu kan konteksnya luar ya, besar bisa keluar kemana-mana. Kalau WhatsApp itu kan kalau memang nggak ada nomornya kita nggak bisa menghubungi. Iya. Kalau IG kan asal ketik aja muncul ya. Biasanya di sini kan karena yang terjadi anak sekolah. Biasanya sekolah mana nih yang mau dicari, ketik nongol ya, yang dimana di situ banyak kegiatan memang yang kenakalan remaja yang dilakukan. Ya terutama yang tawuran tadi. Dari situ dia bahasanya ada yang kelompok itu ngajak, bahkan ada yang diajak, yuk kita tawuran yuk. Mau di mana kita janjiannya, melalui pesan dari IG sendiri. Ya itulah kenapa kok sampai tidak terkendali. Ya, bagaimana ya kita mau mengendalikan, bahasanya siswa kita ada 1000 nih. Iya. Masa iya kita mau pegang satu-satu HP-nya? Nggak usah gini. Cuma memang ada pencegahannya, bahkan dari atasan atau kepala sekolah pun sudah sampai turun tangan untuk mencegah terjadinya tawuran itu sendiri. Ya itulah makanya kenapa tadi kok siswa sekarang ini sudah diatur dan tidak terkendali, bahkan sampai terjadi tawuran. Ya semoga saja dari pengalaman yang sudah yang memang ya tawuran tidak dipungkiri ternyata sudah terjadi. Semoga dari yang sudah terjadi itu bisa jadi pengalaman. Bahkan juga tidak kita diamkan, kita sebagai BK kita bimbing, kita arahkan, bahkan sampai di titik di mana kita kasih surat perjanjian yang bermaterai. Itu kesempatan terakhir. Kalaupun dia kesempatannya di sini yang dia tanda tangan adalah di mana dia di situ ikut tawuran atau bahkan hanya nonton, itu kita mau nggak mau kembalikan ke orang tua. Itu peringatannya yang sampai segitunya. Itu makanya usaha kami lah, kalau saya usaha. Baik Pak, selanjutnya adalah bagaimana sih sekolah mengatasi tawuran tersebut dan pencegahannya dari sekolah gitu Pak? Nah iya, sebenarnya itu nyambung tadi ya. Iya. Nyambung yang tinggi ke atas.
Ya itu tadi, bahkan kepala sekolah pun turun. Ini yang mungkin saya tambahkan ya, kepala sekolah turun itu dalam arti anak yang ikut itu, yang sampai tadi kan saya ngomongin si IG ya. IG itu kan ada akun, dan akun itu kan memang ada yang megang akunnya. Yang megang akun itu atau apa ya bahasanya, pokoknya intinya megang ya, megang akun itu, adminnya dipanggil bahkan sama ibu kepala sekolah dalam arti ini, kepala sekolah dipanggil, ditanya langsung dan diminta langsung untuk menonaktifkan si akun itu dan menjaga atau ngomongin kawan-kawannya jangan sampai terjadi lagi si tawuran ini. Itu peringatan yang menurut saya atau pengendalian dari anak-anak yang sudah cukup luar biasa. Karena kalau prosedurnya dari anak bermasalah itu kan berawal dari wali kelas, terus ke guru BK, terus ke wakil siswaan, baru naik ke kepala sekolah. Ini langsung beliau kepala sekolah itu turun tangan untuk menangani masalah tersebut. Terima kasih atas pernyataan yang telah Bapak berikan. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya di sini, ketika kita memiliki koneksi terutama media sosial, lakukanlah atau pakailah media sosial tersebut untuk hal-hal yang positif. Jadi gunakanlah koneksi tersebut untuk mencari teman-teman yang baik dan untuk mengupgrade diri, bukannya malah mencari huru hara dan melakukan tawuran.